Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik kembali. Walaupun minggu ini kita masih bertemunya via online. Gak apa-apa, kakak yakin adik-adik tetap semangat. Semangatnya gak berkurang sedikit pun dari minggu yang lalu. Oke, kalau gitu kakak mau nanya kabar dulu. Apa kabarnya Truna hari ini? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Nah gitu baru Teruna. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik kakak persilakan untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mengizinkan kami Bapa pagi ini dapat beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa setiap hati kami, setiap mata dan pikiran kami Bapa dalam ibadah ini hanya tertuju kepadamu saja dari awal hingga akhir. Berkati kami Tuhan, hanya dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Jojo. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian, siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan memasuki untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak persilakan adik-adik semuanya untuk mempersiapkan Alkitabnya karena pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat 1. Kitab Imamat 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Imamat 1 ayat pertama sampai dengan 9. Sebelum kita memulai untuk membacakan firman Tuhan, kakak pimpin untuk kita berdoa untuk sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami ya Bapa untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau persiapkan hati kami ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa, dan juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau jauhkan ya Bapa dari segala macam godaan ya Bapa yang dapat mengganggu konsentrasi kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, mari kita baca kitab Imamat 1 ayat 1 dengan 9 yang berisikan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari domba, dari lembu sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenanan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemak di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik layan, kitab Imamat yang kita baca pada pagi hari ini itu banyak berisikan mengenai ketetapan Allah kepada bangsa Israel saat perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Itu kita bisa baca dari Imamat 1 sampai dengan Imamat yang terakhir, itu banyak sekali berisikan mengenai ketetapan Allah kepada bangsa Israel. Lalu di dalam kitab Imamat pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai korban persembahan atau korban bakaran kepada Tuhan. Di sini sudah dijelaskan adik-adik kalau korban bakaran yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu ketetapannya adalah yang pertama itu harus dari ternak, yakni lembu sapi atau dari kambing domba. Ingat sekali lagi itu dari ternak, yakni lembu sapi dan juga kambing domba. Dan haruslah jantan serta tidak bercela dan juga bukan hewan liar. Artinya di sini adalah harus dari ternak dari umat
gitu. Dan tidak bercela dalam artian tidak boleh dalam keadaan sakit atau dalam keadaan mungkin kakinya patah dan segala macam. Itu tidak boleh. Jadi memang harus bersih dan juga harus hewan ternaknya dan juga tidak merupakan hewan yang sakit atau bercela. Itu adalah ketetapan mengenai dari korban persembahan yang ada di dalam imamat ini yang harus dipersembahkan oleh umat kepada Tuhan Allah. Lalu untuk di ayat keempat sampai dengan yang ke-9-nya kita bisa menemukan bagaimana cara umat untuk mempersembahkan korban persembahannya itu kepada Tuhan Allah. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah meletakkan tangannya di atas korban persembahannya itu. Itu harus dilakukan oleh umat. Lalu di ayat ke-9-nya menjelaskan kalau korban bakaran atau korban persembahan yang diberikan umat ini harus menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pasti adik-adik layan. Lalu apa sih aplikasi yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik layan? Pertama itu persembahan itu merupakan rasa syukur kepada Tuhan Allah yang diwajibkan. Jadi nggak boleh tidak, itu diwajibkan oleh seluruh umat Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Itu yang pertama. Jadi bukan sebuah hak atau apa, tapi itu adalah sebuah kewajiban. Lalu yang kedua adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan selama ini di dalam ibadah minggu PT atau di dalam ibadah-ibadah lainnya, itu sudah baik teman-teman. Atau adik-adik cuma saja ya adik-adik perlu diingat dalam penyampaiannya itu, apa yang sudah kita berikan itu tidak boleh tercela. Artinya kakak sering banget tuh nemuin di dalam persembahan yang udah adik-adik berikan, itu banyak banget apa yang sudah adik-adik berikan itu banyak yang lecek atau robek apa segala macam. Cukup dilipat yang rapi aja adik-adik dalam memberikan persembahan. Ingat, tidak boleh merusak fisik dari persembahan yang adik-adik berikan. Jadi cukup dilipat rapi lalu diberikan saja. Itu sudah cukup dan juga harus mempunyai hati yang siap untuk memberikan ya adik-adik dan juga tulus. Jadi jangan pernah persembahan yang adik-adik berikan itu dalam keadaan rusak atau dalam keadaan yang robek atau segala macam. Jadi harus dalam keadaan yang rapi. Dilipatnya rapi aja, nggak usah terlalu yang dilecek-lecek, diremek-remek itu nggak usah. Jadi cukup yang rapi diberikan dan juga hatinya itu harus tulus. Lalu kita juga harus memberikan apa yang kita punya. Dalam artian kalau adik-adik diberikan oleh orang tua adik-adik untuk memberikan persembahan, itu jangan di-courting teman-teman. Jangan pernah di-courting. Kita berikan semuanya jujur dan juga tulus untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kakak punya pengalaman pribadi. Dulu itu kakak pernah di dalam sebuah ibadah. Itu masih kecil lah, masih SD PTK, itu kakak dikasih uang sama orang tua kakak untuk kasih ke persembahan. Terus habis itu selama ibadah itu kakak nggak ikut ibadah, kakak malah keluar gitu, malah main gitu. Kakak mainnya di halaman gereja. Di halaman gereja itu ada satu pedagang, dia itu kayak kalau teman-teman tahu itu dulu itu ada mainan yang undi-undian gitu loh teman-teman. Jadi kakak bawa uang itu untuk main undi-undiannya itu. Kakak waktu itu dikasih uangnya 5.000. Kakak main terus undi-undiannya, sekali masang itu 500 rupiah. Kakak masih ingat banget. Terus habis itu kakak terus main terus sampai pada masuk ibadahnya itu udah masuk ke persembahan. Kakak dicariin orang tua kakak. Terus ketahuan kakak lagi masang tuh undiannya itu. Kakak lagi masang, sialnya adalah kakak lagi masang ketahuannya. Jadi bener-bener ketahuan basah lah. Itu kayaknya kakak lagi dihipnotis gitu sama pedagangnya. Jadi nggak ngeh gitu kalau kakak melakukan hal itu. Terus habis itu udah kakak ketangkap basah.
ya kakak diomelin di gereja, di halaman itu, terus habis itu ya kakak diingetin, nggak boleh kayak gitu. Persembahan yang udah kita, orang tua, mama kakak kasih, itu harus dikasih semuanya kepada Tuhan. Karena itu tidak baik kalau misalkan di korting apa segala macam. Jadi gitu teman-teman, kita nggak boleh yang namanya mengkorting atau mengurangi jumlah dari apa yang sudah diberikan kepada orang tua. Kasih semuanya karena itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu apalagi sih yang bisa kita berikan, persembahan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan selain persembahan uang yang kita sering lakukan, itu juga bisa menggunakan talenta teman-teman. Adik-adik kita bisa menggunakan talenta kita adik-adik di dalam setiap kegiatan kita. Talenta mulai dari talenta bernyanyi, talenta menari, pokoknya banyak yang talenta teman-teman miliki, itu juga bisa kok dipakai untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi perlu diingat, semua orang punya talentanya masing-masing. Gak boleh yang namanya kita saling merendahkan talenta orang lain. Mungkin si A gak bisa bernyanyi, tapi dia bisa menari, ataupun sebaliknya. Jadi kita harus memberikan semuanya yang terbaik kepada Tuhan Allah. Kakak punya ilustrasi cerita seperti ini. Di dalam sebuah sekolah itu ada 2 orang anak bernama Ivan dan juga Nana. Si Ivan ini jago banget nyanyinya. Dia pokoknya menang mulu deh kalau ada lomba nyanyi. Dia banyak punya pengalaman bernyanyi di perlombaan dan segala macam. Terus anak kedua ini bernama Nana. Nana ini jago banget nari. Dia itu selalu sama kayak Ivan, dia juga selalu menang dalam setiap perlombaan menari. Suatu hari di sekolahnya itu akan diadakan sebuah pentas seni. Pentas seni untuk kepada siswa-siswanya untuk menampilkan talentanya masing-masing. Terus dengan bangganya si Ivan bilang, ya talenta akulah yang paling bagus. Pasti aku yang paling terbaik di antara yang lainnya. Terus si Nana denger nih apa yang Ivan bilang. Terus si Nana balik ngeledekin Ivan. Gak mungkin lah, pasti aku yang paling jago nari. Kamu mah gak ada apa-apanya. Akhirnya mereka berdebat tuh. Mereka saling bersindir-sindiran. Mereka saling mencemooh lah, ejek-ejekan. Terus habis itu mereka berlatih masing-masing. Ivan sering berlatih bernyanyi, lalu si Nana berlatih nari dan segala macamnya. Sampai pada saat pertunjukan, mereka berdua gak bisa ikut ternyata adik-adik. Kenapa? Karena ternyata Ivan saking giatnya berlatih, dia sampai kehilangan pita suaranya. Suaranya hilang, suaranya serak. Pokoknya gak bisa bernyanyi dengan baik. Lalu Nana, itu saking dia giat berlatihnya, dia cedera kakinya. Dan dia gak bisa ikut dalam pentas seninya. Apa yang mau kakak sampaikan di sini? Kita punya talentanya masing-masing. Kita punya bakatnya masing-masing. Kita gak boleh saling mencemooh. Kita pakai talenta yang kita punya, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menghina atau mengunggulkan apa yang kita punya. Tapi kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang mau kakak sampaikan. Jadi, setiap orang itu punya talentanya masing-masing. Pakai itu untuk persembahan yang baik kepada Tuhan. Jangan pakai itu untuk menyombongkan diri dan menganggap bahwa kitalah yang paling bagus atau yang paling terbaik. Gak bisa gitu adik-adik. Kita harus saling menguatkan dan juga kita harus saling support untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga memberikan persembahan yang terbaik. Jadi perlu diingat adik-adik, apa yang sudah kita punya, baik itu persembahan, baik itu talenta, itu kita harus berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas semua yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tidak pernah menganggap si kaya, si miskin, atau si muda, si tua, semuanya tidak ada.
pengecualian di mata Tuhan. Semuanya sama, kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Jojo. Kakak yakin adik-adik pasti sudah terberkati oleh firman Tuhan yang dengar pada pagi hari ini. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, mari kita naikkan pujian dari KJ 376, ikut Dikau Saja Tuhan, bait yang pertama dan ketiga. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Kau masih boleh izinkan kami Bapa berada di tempat ini, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami boleh beribadah kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami teruna dimanapun mereka berada Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini, mereka sedang sakit, mereka sedang lemah, mereka sedang kesulitan Bapa. Kau yang terus jagai mereka Tuhan, Kau yang berkati mereka Tuhan, Kau yang angkat sakit penyakit mereka Tuhan, Kau yang sembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap hari-hari kami, pembelajaran kami di sekolah Tuhan Yesus. Meskipun kami tidak bisa belajar di sekolah saat ini Tuhan, kami tahu Bapa, Kau terus menyertai kami dalam pelajaran yang kami terima secara online Tuhan Yesus. Kau yang pakai setiap kami Bapa, biar kami terus bisa berkonsentrasi penuh meskipun kami harus belajar secara online Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami Tuhan, orang tua kami yang sekarang dalam keadaan ini Tuhan, dalam masa pandemi ini Tuhan, mungkin sedang kesulitan Tuhan, harus belajar, harus sekolah, harus bekerja dari rumah Tuhan. Kau yang terus berkati mereka Tuhan Yesus, yang mungkin pekerjaannya terdampak karena corona ini Tuhan, Kau yang juga terus berkati mereka Bapa. Kau yang berikan mereka kesehatan, Kau yang berikan mereka kekuatan untuk mereka dapat menghadapi hari-hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu Bapa, setiap gerejamu dimanapun itu berada Tuhan Yesus. Kau yang berkati Bapa, Kau yang berkati setiap pemimpin-pemimpin gerejanya Tuhan, Kau yang berkati setiap pendeta-pendetanya Tuhan, Kau yang berkati setiap pelayan-pelayannya Tuhan, sehingga mereka dapat mempersiapkan Bapa, mewadahi Bapa ibadah yang baik Bapa untuk setiap orang yang ada Tuhan, setiap orang yang mau beribadah Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami Bapa, GPIB Parung Serap Kasih Karunia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kegiatan yang sudah direncanakan Bapa di gereja kami, biarlah Tuhan Yesus Kau yang terus berkati Tuhan Yesus.
Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa sepenuhnya Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Kau yang terus jagai kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa di tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Minggu ini adalah minggu terakhir PSBB dilaksanakan Bapa di wilayah kami Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Bapa, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada tangan-Mu yang terus menjaga dan melawat kami Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya wabah ini segera hilang Bapa, sehingga kami dapat kembali beraktivitas, sehingga kami dapat bertemu Bapa di rumah-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami panjatkan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Kak Juju? Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Di sini Kak Martin, Kak Ella, dan Kak Jojo mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mau beribadah pada minggu ini. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu.